Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis LQ, SIPSEC, dan tipologi klasen dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan saya hari ini. Sebelum melanjutkan ke materi lebih detail, seperti yang dikatakan dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaharani Cahyani Pramesti dengan nomor pokok mahasiswa 01. Adapun tujuan presentasi dari analisis LQ, SIPSEC, dan tipologi klasen yang pertama untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural Kabupaten Trenggalek, yang kedua untuk mendeskripsikan sektor ekonomi yang menjadi sektor keunggulan Kabupaten Trenggalek, dan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan bagaimana informasi struktural dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek. Alat analisis yang saya gunakan yaitu Microsoft Excel dan sumber data yang saya gunakan berasal dari situs web bps.go.id yang merupakan portal resmi dari Badan Pusat Statistik. BPS adalah lembaga yang diakui sebagai sumber terpercaya untuk data statistik pemerintahan. Data yang disajikan oleh BPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dianggap sebagai fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya memilih menggunakan situs tersebut karena mudah diakses melalui internet dengan melakukan pencarian di bps.go.id. Hasil analisis akan menunjukkan yang pertama terkait dengan LQ, yang kedua yaitu SIPSEC, dan yang ketiga yaitu tipologi klasen. Berikut merupakan hasil analisis LQ pada PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022. Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa terdapat 8 sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar daripada satu atau biasa kita sebut dengan sektor basis. Sektor-sektor tersebut adalah yang pertama pada kategori A, yang kedua pada kategori B, yang ketiga pada kategori C, yang keempat pada kategori L, yang kelima pada kategori O, yang keenam pada kategori P, yang ketujuh pada kategori Q, yang kedelapan pada kategori Q, R, S, T, O. Sektor-sektor ini termasuk dalam sektor basis karena memiliki nilai indikator yang lebih daripada satu, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memiliki keunggulan komparatif untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Selain itu, sektor-sektor ini juga memiliki potensi untuk diekspor ke luar wilayah. Ada 9 sektor yang memiliki nilai LQ lebih kecil daripada satu. Biasa kita sebut dengan sektor non-basis dalam tabel tersebut. Sektor-sektor tersebut meliputi yang pertama pada kategori C, yang kedua pada kategori D, yang ketiga pada kategori E, yang keempat pada kategori F, yang kelima pada kategori G, yang keenam pada kategori H, yang ketujuh pada kategori I, yang kedelapan pada kategori K, yang kesembilan pada kategori M dan N. Sektor-sektor ini tidak memiliki keunggulan komparatif yang memadai untuk diekspor, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, sehingga wilayah tersebut harus mengimpor sektor-sektor tersebut dari wilayah lain. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan hasil analisis SIPSEC pada PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 dari 17 sektor lapangan usaha yang memiliki nilai MIJ positif. Sektor-sektor tersebut adalah yang pertama pada kategori B, yang kedua pada kategori G, yang ketiga pada kategori H, yang keempat pada kategori I, yang kelima pada kategori R, S, T, O. Nilai MIJ yang positif menunjukkan bahwa sektor-sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada pertumbuhan keseluruhan, dan terdapat 12 dari 17 sektor lapangan usaha yang memiliki nilai MIJ negatif. Sektor-sektor tersebut adalah yang pertama pada kategori A, yang kedua pada kategori C, yang ketiga pada kategori D, yang keempat pada kategori E, yang kelima pada kategori F, yang keenam pada kategori J, yang ketujuh pada kategori K, yang kedelapan pada kategori L, yang ke 9 pada kategori MN, yang ke-10 pada kategori O, yang ke-11 pada kategori P, dan yang terakhir pada kategori Q. Nilai MIJ yang negatif menunjukkan bahwa sektor-sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada pertumbuhan keseluruhan. Selanjutnya menemukan 9 dari 17 sektor lapangan usaha memiliki hasil perhitungan CIJ menunjukkan positif.
Sektor-sektor tersebut adalah yang pertama pada kategori E, yang kedua pada kategori F, yang ketiga pada kategori J, yang keempat pada kategori L, yang kelima pada kategori M dan N, yang keenam pada kategori O, yang ketujuh pada kategori P, yang kedelapan pada kategori Q, yang kesembilan pada kategori R, S, T, U. Nilai CIJ positif menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kecepatan untuk tumbuh dan terdapat 8 dari 17 sektor lapangan usaha yang memiliki nilai CIJ negatif. Sektor-sektor tersebut adalah yang pertama pada kategori A, yang kedua pada kategori B, yang ketiga pada kategori C, yang keempat pada kategori D, yang kelima pada kategori G, yang keenam pada kategori H, yang ketujuh pada kategori I, yang kedelapan pada kategori K. Nilai CIJ yang negatif menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kecenderungan menghambat pertumbuhan dibandingkan dengan sektor lainnya. Terakhir, hasil DIJ menunjukkan seluruh sektor lapangan usaha bertanda positif, artinya seluruh usaha atau seluruh lapangan usaha mengalami kemajuan. Dan yang terakhir yaitu hasil analisis tipologi klasen pada PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dalam analisis ini, saya menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah acuan dan Kabupaten Trenggalek sebagai daerah yang sedang dianalisis. Tentu kita akan bertanya, bagaimana sih cara menentukan lapangan usaha atau kategori lapangan usaha yang menduduki kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Tentu kita perlu ketahui bahwa ada tabel syarat tipologi klasen seperti berikut. Nah, tabel syarat tipologi klasen ini terdapat kontribusi sektoral yang meliputi SI dan S. SI merupakan kontribusi sektor daerah analisis dan S yaitu kontribusi sektor daerah acuan. Dan pada pertumbuhan sektoral GI dan G, GI merupakan pertumbuhan sektor daerah analisis dan G merupakan pertumbuhan sektor acuan. Nah, itu tadi merupakan tabel syarat tipologi klasen. Setelah mengetahui tabel syarat tipologi klasen, tentu kita akan mengetahui pada lapangan usaha ataupun kategori lapangan usaha mana yang dapat menduduki kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah acuan dan Kabupaten Trenggalek sebagai daerah yang sedang dianalisis. Hasil dari tipologi klasen pada kuadran pertama diduduki oleh pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan jasa pendidikan. Pada kuadran kedua diduduki oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Pada kuadran ketiga diduduki oleh industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi. Dan yang terakhir yaitu kuadran keempat, diduduki oleh perdagangan besar dan eceran, transportasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Apa sih kesimpulan dan saran dari hasil presentasi analisis LQ, SIFSER maupun tipologi klasen? Nah, kesimpulannya di sini berdasarkan analisis LQ Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021 dan 2022 ada 8 sektor basis dan 9 sektor non basis. Yang kedua, berdasarkan analisis SIFSER hampir seluruh sektor tergolong sektor yang progresif. Dan menurut tipologi klasen terdapat 6 sektor yang tergolong dalam kuadran kedua, sektor maju tetapi tertekan, lebih banyak dari kuadran yang lainnya. Apa sih saran yang saya berikan? Nah, saran yang saya berikan yaitu ketika menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral untuk perekonomian daerah, disarankan untuk memberikan prioritas lebih pada sektor-sektor yang menjadi basis. Dengan fokus pada pengembangan sektor basis, hasil yang optimal dari pembangunan sektor tersebut akan memberikan dampak positif bagi sektor-sektor non-basis. Dalam konteks ini, penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif atau keunggulan
yang lebih baik dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dengan meluangkan sumber daya dan perhatian yang memadai pada sektor-sektor basis, efeknya akan meluas ke sektor-sektor non-basis. Melalui pengembangan sektor-sektor basis, permintaan akan barang dan jasa dari sektor-sektor non-basis akan meningkat. Misalnya, jika sektor pertanian menjadi basis, perkembangan yang kuat di sektor tersebut akan mendorong permintaan jasa, transportasi, perdagangan, atau jasa keuangan di daerah tersebut. Dengan memberikan prioritas pada sektor basis, daerah dapat memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi di sektor tersebut. Ini akan mendukung perkembangan klaster industri dan memperkuat keterkaitan rantai pasokan lokal yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor non-basis terkait. Nah, materinya sudah selesai. Untuk menutup presentasi kali ini, saya akan menutup dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.